Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah Jumatan ada berita yang sangat menarik, heboh, panas dan membuat Refly Harun gemetaran. Bahkan gawat kata Refly Harun. Ini AHY berpotensi khianatnya besar. Aduh, kasihan. Kita coba cek ya. Kita akan ambil satu berita yang ngeri-ngeri sedap ya, yang gawat. Dan ini masuk akal ya. Coba kita analisis. Jadi pendukung Anies Baswedan dimanapun Anda berada harus siap dengan skenario ini, yaitu Demokrat diisukan hianati koalisi perubahan. Walaupun di sini dikatakan AHY pasang badan, kami yang pertama menginisiasi, tapi nanti kita lihat apakah koalisi perubahan itu mesti presidennya Anies Baswedan ataukah itu adalah semangat yang bisa dibawa kemana-mana, termasuk misalnya AHY dipasangkan dengan Ganjar dan namanya tetap koalisi perubahan dalam tanda kutip demi untuk misalnya membujuk publik, to persuade public. Kita lihat ya, karena ini masuk akal. Karena di sisi lain Gerindra juga mewacanakan pasangan Prabowo Puan. Kalau pasangan Prabowo Puan bisa berhadapan dengan Ganjar AHY, maka skenario mulus. Semua merupakan skenario istana. Dan bisa jadi win-win solution dengan Teguh Umar juga, walaupun dalam konteks ini Puan cuma wakil presiden, tetapi itulah her capacity. Tapi jangan lupa PDIP masih memungkinkan mendapatkan Ganjar kembali, karena Ganjar tidak mungkin going anywhere. Win-win solution. Coba kita lihat ya, antara Teguh Umar dan istana dan koalisi Anies berantakan. Bisa terjadi begitu kalau Demokrat tidak komit dan mencari jalannya sendiri serta keuntungannya sendiri. Oke, kita bacakan. Ini menarik ya, menarik untuk diulas dan menarik untuk dibacakan juga. Oke, sobat semuanya, hati-hati ya. Oke, coba kita lihat. Kelanjutan pencalonan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024 masih menjadi perbincangan. Pasalnya koalisi perubahan yang digadang-gadang mengusungnya tak kunjung melakukan deklarasi. Salah satu penyebab koalisi perubahan diduga bakal karam sebelum berlayar adalah Partai Demokrat yang diduga akan berbalik arah meninggalkan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun pendapat ini dipupuskan lewat pernyataan terbaru Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Lewat konferensi persnya hari Kamis, AHY mengklaim bahwa Partai Demokrat adalah salah satu yang menginisiasi koalisi perubahan. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan. Semangat perubahan dan perbaikan itu jauh sudah kami Partai Demokrat gelorakan sebelum ada wacana apapun terkait dengan koalisi atau pasangan. Terang AHY di kantor DPP Partai Demokrat, kami termasuk yang pertama menginisiasi dan menggelontorkan semangat perubahan dan perbaikan, lanjutnya menegaskan. Menurut para putra sulung Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu, Partai Demokrat mempunyai semangat yang menggelora untuk membentuk koalisi perubahan. Bahkan AHY menawarkan publik untuk memeriksa jejak digital Partai Demokrat. Kuat narasi kami di situ, bisa dicek rekaman sejarahnya, tegas AHY. Bahkan sampai sekarang Partai Demokrat masih sangat kuat mengusung tema perubahan dan perbaikan sebagaimana hasil aspirasi rakyat yang mereka serap. AHY menilai masih banyak aspek yang mesti didorong untuk memperoleh perubahan. Atas apa yang kami amati dan hasil berdialog dengan rakyat, kami meyakini bahwa banyak aspek, banyak hal di sana sini yang bisa dan harus kita lakukan perubahan dan perbaikan, pungkas AHY. Benarkah Demokrat paksakan AHY jadi cawapres?
Beberapa waktu lalu Partai Nasdem sempat menegaskan koalisi perubahan bisa bubar kalau Partai Demokrat tetap memaksakan AHY menjadi cawapres Anies Baswedan. Namun AHY membantah isu tersebut dan menekankan pentingnya untuk membentuk koalisi partai berdasarkan konsensus atau persetujuan bersama. Yang jelas kami juga setuju tidak boleh saling memaksakan kehendak, saling memaksakan diri dalam ikhtiar membangun koalisi. Contohnya, pokoknya wajib si A tanpa perlu diketahui apa alasannya itu maksa. Sebaiknya saya tidak perlu tahu alasannya, tapi yang penting jangan si A. Itu juga sama-sama memaksa, kata AHY. Ini kata-kata bersayap ya. Jadi wajib A maksa, tapi Y tidak A maksa juga. Oke. Kami sepakat untuk tidak seperti itu sebenarnya. Jadi kami ingin ketemu pada konsensus. Apa konsensus yang saya maksud? Kami ingin koalisi ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Tuturnya menambahkan, hati-hati kalau sudah menggunakan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Oke. Udah cukup ya. Kasihan gak kira-kira kalau ternyata koalisinya nggak jadi, koalisinya bubar jalan. Apalagi kalau kita ngecek video Refli Harun ke depannya tuh, karena durasinya cukup panjang ya, dia ngomong bahkan Nasdem pun ini belum benar-benar yakin mengusung Anies. Boleh jadi Nasdem pun hanya menjebak Anies untuk pada akhirnya nanti Anies tidak bisa maju menjadi calon presiden. Waduh, analisis yang sangat hebat dari Pak Refli Harun. Kasian Anda menawarkan analisis yang membuat cemas Anda sendiri dan kawan-kawan Anda. Tapi saya juga menaruh curiga, karena kalau memang benar mau koalisi, kenapa tidak sedari dulu? Malah ditunda, terus ditunda, terus ditunda. Dan ada yang menarik tuh. AHY ngotot mengatakan bahwa koalisi perubahan adalah ide yang juga ditawarkan oleh AHY. Maka nggak mungkin saya berkhianat terhadap koalisi perubahan. Seperti itulah. Cuma Refli Harun mentafsirkan lagi. Kalimat perubahan itu tidak mesti kemudian dibawa oleh Anies. Itu bisa dibawa oleh siapapun. Bisa nanti oleh Ganjar, oleh Prabowo, oleh Puan, oleh siapapun itu, meskipun bukan Anies. Jadi Refli menegaskan yang benar itu adalah koalisi Anies, bukan koalisi perubahan. Waduh, pokoknya sudah sangat cemas mereka, takut jagoannya Anies Rashid Baswedan tidak benar-benar menjadi calon presiden. Kasihan betul ya. Kenapa kasihan gitu loh? Karena nafsu untuk jadi presidennya sudah kemudian selangit, itu masalahnya. Dan sudah mengkampanyekan kemana-mana bahwa dirinya sebagai presiden, bahkan bukan bakal calon lagi tapi presiden. Padahal koalisi belum terbentuk jelas, sehingga tidak bisa mengklaim sebagai bahkan calon presiden. Gak bisa mengklaim bahkan satu kali lagi menjadi calon presiden, karena koalisinya belum terbentuk secara jelas. Aduh, kita akan lihat ke depannya nanti. Kira-kira nih analisis tajam Refli Harun menarik ya. Saya kira sangat menarik sekali. Kalau benar Demokrat keluar dari koalisi Anies, itu Nasdem dan PKS, bahkan PKS pun belum jelas, maka luar biasa Demokrat. Karena kita tahu psikologis orang-orang Demokrat, kader-kader Demokrat menginginkan AHY menjadi cawapresnya, dan sampai detik ini masih belum dikabulkan. Dan Nasdem melihat gitu loh, peluang untuk ketika Anies dipasangkan dengan AHY tidak akan terlalu mendongkrak suara. Di beberapa kesempatan dan statement, bahkan Nasdem menginginkan untuk wakil presidennya itu dari NU, tokoh-tokoh NU, salah satunya Ibu Khofifah yang mulai kemudian disebut-sebut namanya, bahkan Yeni Wahid kemudian mulai disebut-sebut namanya. Karena itulah yang akan mendongkrak suara serius di basis akar rumput gitu loh ya. Karena
Kalau misal mereka hanya mengandalkan kelompok mereka, jelas akan mungkin sadar mereka akan ini isunya perang ideologi antara kanan dan tengah. Tetapi kalau ada kubu tengah yang dibawa, maka isu pertengkaran ideologi ini tidak akan terlalu mencuat tajam, dan ini bakal menyebabkan Anies berpeluang sangat besar menang di Pilpres 2024. Tuh, makanya ngambil NU. Terus kemudian ngintip orang-orang NU untuk dijadikan wapresnya. Tapi saya yakin Ibu Khofifah atau siapapun itu dari orang-orang NU, insya Allah bakal mikir kencang untuk bisa berpasangan dengan Anies Rashid Baswedan. Ya, silakan nikmati analisis tajam Bapak Refli Harun. Mudah-mudahan diterima dengan baik dan mudah-mudahan menyebabkan sadar diri, jangan terlalu bernafsu, takutnya nanti tidak terkabul dan akhirnya stres, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.